Baiklah, kita lanjut pada soal yang pertama, yaitu pada sebuah sekolah tinggi terdapat 345 siswa yang mengambil mata kuliah kalkulus, 212 siswa mengambil mata kuliah matematika diskrit, dan 188 siswa mengambil kedua mata kuliah tersebut. Yang ditanya berapa siswa yang mengambil kalkulus saja atau matematika diskrit saja. Baik, kita lanjut ke penyelesaiannya, yaitu kita misalkan A, himpunan siswa yang mengambil mata kuliah kalkulus, dan B, siswa yang mengambil mata kuliah diskrit. Dan A irisan B adalah jumlah siswa yang mengambil kedua mata kuliah tersebut. Jadi A sama dengan 345, B 212. A irisan B sama dengan 188. Selanjutnya kita cari gabungan dari A gabungan dari B sama dengan rumusnya, yaitu A tambah B dikurang A irisan B. Kita masukkan nilai A yaitu 345 tambah nilai B 212 dikurang 188 sama dengan 369. Maka untuk mencari siswa yang hanya mengambil mata kuliah kalkulus saja, yaitu 369 dikurang jumlah siswa yang mengambil mata kuliah kalkulus, yaitu 345 sama dengan 24 siswa. Selanjutnya, siswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit, yaitu 369 dikurang jumlah siswa yang mengambil mata kuliah diskrit sama dengan 157. Baik, kita lanjut soal yang kedua, yaitu tentukan banyaknya bilangan bulat dari 1 sampai 0 yang tidak habis dibagi bilangan 2 sampai 11 dan relatif prima dengan 6. Penyelesaiannya, bilangan 2 sampai 11 yang relatif prima dengan 6 yaitu 5, 7, dan 11. Baik, kita misalkan A1 sama dengan sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5. Yang A2, sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 7. A3, sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 11. Selanjutnya, A1 dan A2 sama dengan sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5 dan 7. Selanjutnya, A2 dan A3, sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5 dan 11. A2 dan A3, sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 7 dan 11. A1, A2, dan 3 adalah sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5, 7, dan 11. N sama dengan banyak bilangan dari 1 sampai 1000 sama dengan 1000. Baik, untuk mencari A1 sama dengan 1000 per 5 sama dengan 200. A2 sama dengan 1000 per 7 sama dengan 142. A3 sama dengan 1000 per 11 sama dengan 90. Baik, selanjutnya A1 irisan A2 sama dengan 1000 per 35 sama dengan 28. A1 A3 sama dengan 1000 per 55 sama dengan 18. A2 dan A3 sama dengan 1000 per 77 sama dengan 12. A1, A2, A3 sama dengan 1000 per 385 sama dengan 2. Baik, untuk mencari A1 gabungan A2 gabungan A3 sama dengan A1 tambah A2 tambah A3 sama dengan dikurang A1 irisan A2 dikurang A1 irisan A3 dikurang A2 irisan A3 tambah A1 irisan A2 irisan A3
sama dengan kita masukkan saja nilai A yang tadi kita dapatkan, yaitu 200 tambah 142 tambah 90 dikurang 28 dikurang 18 dikurang 12 ditambah 2 sama dengan 376. Jadi untuk mencari yang tidak bisa dibagi dengan yang tidak habis dibagi, yaitu 1000 dikurang 376 dari hasil yang kita dapat, yaitu sama dengan 624. Selanjutnya kita masuk contoh 3, yaitu tentukan banyak solusi bulat non-negatif dari persamaan A tambah B tambah C tambah D sama dengan 54, A kecil dari 34, C kecil dari 44, D kecil dari 37. Penyelesaiannya, N sama dengan banyaknya solusi bulat dari persamaan dengan syarat A besar sama 0, B besar sama 0, C besar sama 0, dan D besar sama 0. Kita misalkan P1 sama dengan banyaknya solusi bulat dari persamaan dengan syarat A besar sama 34, B besar sama 0, C besar sama 0, D besar sama 0. P2, banyaknya solusi bulat dari persamaan dengan syarat A besar sama 0, B besar sama 0, C besar sama 44, D besar sama 0. P3 sama dengan banyaknya solusi bulat dari persamaan dengan syarat A besar sama 0, B besar sama 0, C besar sama 0, D besar sama 37. Selanjutnya, P1, P2 sama dengan solusi bulat dari persamaan dengan syarat A besar sama 34, B besar sama 0, C besar sama 44, D besar sama 0. Selanjutnya P1, P3. Banyaknya solusi bulat dari persamaan dengan syarat A besar sama 34, B besar sama 0, C besar sama 0, D besar sama 37. Untuk P2 dan P3, banyaknya solusi bulat dari persamaan dengan syarat A besar sama 0, B besar sama 0, C besar sama 44, D besar sama 37. Baik, untuk P1, P2, dan P3-nya, banyaknya solusi bulat dari persamaan dengan syarat A besar sama 34, B besar sama 0, C besar sama 44, D besar sama 37. Selanjutnya kita masuk saja mencari nilai N, yaitu kita masukkan langsung angkanya 54 tambah 4 dikurang 1, 54 sama dengan 57, 54 sama dengan, untuk mencari hasilnya, 57 faktorial per 54 faktorial 3 faktorial, hasilnya sama dengan 29.260. Untuk mencari P1 sama dengan 20 tambah 4 dikurang 1, 20 sama dengan 23, 20 sama dengan 23 faktorial per 20 faktorial 3 faktorial, hasilnya sama dengan 1771. Untuk P2-nya sama dengan 10 tambah 4 dikurang 1, 10 sama dengan 10 sama dengan 13, 10 sama dengan 13 faktorial 10 faktorial 3 faktorial, hasilnya sama dengan 286. Untuk mencari P3 sama dengan 17 tambah 4 dikurang 1, 17 sama dengan 20, 17 sama dengan 20 faktorial per 17 faktorial 3 faktorial sama dengan 1140. Lanjut P1, P2 sama dengan min 24 tambah 4 dikurang 1 min 24 sama dengan min 21 min 24. Karena dia min, maka hasilnya langsung saja dibikin 0.
Begitu juga dengan P1, P2 sama dengan P1, P2 sama dengan P2, P3 sama dengan P1, P2, P3 sama dengan 0. Baik, untuk mencari P1, gabungan P2 gabungan P3 sama dengan P1 tambah P2 tambah P3 dikurang P1 P2 dikurang P1 P3 dikurang P2 P3 ditambah P1 P2 dan P3. Kita langsung masukkan aja hasil angkanya dari yang kita cari tadi, yaitu 2260 dikurang 1771 dikurang 286 dikurang 1140 dikurang 0 kurang 0 kurang 0 tambah 0 sama dengan hasilnya, yaitu 26.063. Baik, kita lanjut ke soal yang ke nomor 4, yaitu tentukan deret Taylor dari yang pertama, yaitu fx sama dengan 1/1 dikurang x. Untuk penyelesaiannya yaitu fx sama dengan 1/1 dikurang x. Terus kita ganti x menjadi 0, yaitu 1 dikurang 1 dikurang 0 sama dengan 1. Lanjut, turunan dari fx yaitu 1 dikurang 1x pangkat 2. Kita masukkan nilai nolnya, yaitu 1/1 dikurang 0 pangkat 2, hasilnya sama dengan 1. Terus kita turunkan lagi, yaitu menjadi 2/1 dikurang x. Terus kita masukkan 0 lagi, sama dengan 2/1 dikurang 0 sama dengan hasilnya 2. Terus kita turunkan lagi 2/1 dikurang x pangkat 2. Terus kita masukkan nilai 0 sama dengan 2/1 dikurang 0 pangkat 2 sama dengan 2. Jadi deret Taylor dari fx di atas adalah 1/1 kurang x sama dengan 1 tambah x pangkat 2 tambah x pangkat 3 tambah dan seterusnya. Baik, kita lanjut yang bagian B dari nomor 4, yaitu fx sama dengan 1/1 dikurang x pangkat 2. Untuk fx-nya sama dengan 1/1 dikurang x pangkat 2. Kita masukkan nilai x-nya, yaitu 1/1 dikurang 0 pangkat 2 sama dengan 1. Kita turunkan lagi yang di sininya, yaitu min 1 kali 1 kurang x pangkat 2 pangkat 2 min pangkat 2 dikali min 2x sama dengan 2x/1 dikurang x pangkat 2 pangkat 2. Kita masukkan nilai nolnya, 2, 1 dikurang 0 pangkat 2 tutup kurung pangkat 2 sama dengan hasilnya 0. Terus kita turunkan lagi yang di atasnya menjadi min 4 dikali 1 dikurang x pangkat 2 tutup kurung min 3/2x menjadi 2/1 dikurang x pangkat 2 tutup kurung pangkat 3. Kita masukkan nolnya, yaitu menjadi 2/1 dikurang 0 pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 2. Lanjut, kita turunkan lagi, yaitu menjadi 48x pangkat 3/1 dikurang x pangkat 2 pangkat 4. Terus kita masukkan 0 lagi, kita ganti x-nya menjadi 0, yaitu 48 kali 0 pangkat 3/1 dikurang 0 pangkat 2 pangkat 4. Hasilnya 0. Jadi deret Taylor dari fx 1 dikurang x pangkat 2 adalah 1 dikurang x pangkat 2 sama dengan 1 x pangkat 0 per 0 faktorial tambah 0 x pangkat 1 per 1 faktorial tambah 2 x pangkat 2 per 2 faktorial tambah 0
X pangkat 3 3 faktorial sama dengan 1 tambah X pangkat 2 tambah X pangkat 4 tambah seterusnya. Lanjut soal yang kelima, tentukan barisan FPB dan barisan FPE dari yang ke A, Px sama dengan 2X tambah X pangkat min X, E pangkat min X. Penyelesaiannya, Px sama dengan 2X tambah E pangkat min X, sama dengan kita ubah bentuknya menjadi 2X tambah 1 dikurang X tambah X pangkat 2 per 2 faktorial dikurang X pangkat 3 per 3 faktorial tambah 4 X pangkat 4 per 4 faktorial dikurang X pangkat 5 per 5 faktorial sama dengan 1 2X kurang X sama jadi X tambah X pangkat 2 per 2 faktorial dikurang X pangkat 3 per 3 faktorial tambah X pangkat 4 per 4 faktorial dikurang X pangkat 5 per 5 faktorial. Jadi barisan deret FPB adalah AN sama dengan 1, 1, 1 per 2 faktorial min 1 per 3 faktorial 1 per 4 faktorial dan min 5 min 1 per 5 faktorial dan seterusnya. Lanjut yang bagian B nya yaitu Px sama dengan 3 tambah 3x tambah 3x pangkat 2 tambah 3x pangkat 3 dan seterusnya. Penyelesaiannya Px sama dengan 3 tambah 3x tambah 3x pangkat 2 tambah 3x pangkat 3 tambah seterusnya sama dengan kita keluarkan 3-nya ini, kita buka kurung 1 tambah x pangkat 2 tambah x pangkat 3 dan seterusnya. Terus kita keluarkan lagi 3-nya tetap keluar, terus kita rubah bentuknya menjadi 1 tambah x tambah 2 faktorial x pangkat 2 per 2 faktorial tambah 3 faktorial x pangkat 3 per 3 faktorial tambah 4 faktorial x pangkat 4 per 4 faktorial tambah 5 faktorial x pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Terus sambungannya itu sama dengan 3 tambah 3x tambah 3 2 faktorial x pangkat 2 per 2 faktorial tambah 3 faktorial x pangkat 3 per 3 faktorial tambah 3 4 faktorial per 4 faktorial x pangkat 4 tambah 3 5 faktorial x pangkat 5 per 5 faktorial tambah seterusnya. Terus barisan FPB-nya adalah BN sama dengan 3, 3, 3, 2 faktorial, 3, 3 faktorial, 3, 4 faktorial, 3, 5 faktorial, dan seterusnya sampai 3 n faktorial. Soal nomor 6 yaitu tentukan bentuk sederhana FPB dari barisan BN sama dengan 0,0, 0,1, 1,1, 1 dan seterusnya. Penyelesaiannya Fx sama dengan 0 dikali 1 tambah 0 kali x tambah 0 kali x pangkat 2 tambah 1 x pangkat 3 tambah 1 x pangkat 4 tambah 1 x pangkat 5 tambah 1 x pangkat 6 tambah seterusnya sama dengan 0 kali 0 tetap 0, jadi hasilnya yang ini 3 x pangkat 3 x pangkat 4 x pangkat 5 x pangkat 6 dan seterusnya. Terus sama dengan 1
tambah X pangkat 2 tambah X pangkat 3 tambah X pangkat 5 tambah X pangkat 6 dan seterusnya. Kita kurang 1 tambah X pangkat 2. Sama dengan kita rubah bentuknya menjadi 1/1 dikurang X dikurang 1 tambah X pangkat 2. Sama dengan 1 dikurang X pangkat 2 per 1 tambah X sama dengan min X kurang X pangkat 2 per 1 dikurang X. Kita lanjut soal nomor 7, yaitu tentukan bentuk sederhana FPB dari barisan BN sama dengan 3,1, 3,1, 3,1 dan seterusnya. Penyelesaiannya kita bikin PX sama dengan sigma N sama dengan 0 dengan batas terhingga AN X pangkat N per N faktorial sama dengan 3 tambah 1 X tambah 3 X pangkat 2 per 2 faktorial tambah 1 X pangkat 3 per 3 faktorial tambah seterusnya. Sama dengan 3 tambah X tambah 3X pangkat 2 faktorial tambah X pangkat 3 per 3 faktorial tambah seterusnya. Sama dengan 3X pangkat 2 per 2 faktorial tambah 3X pangkat 4 per 4 faktorial tambah seterusnya tutup kurung tambah X pangkat 3 per 3 faktorial tambah X pangkat 5 per 5 faktorial tambah seterusnya. Terus kita keluarkan 3 buka kurung 1 tambah dan saja X pangkat 2 per 2X tambah X pangkat 4 per 4 faktorial tambah seterusnya tambah X pangkat 3 per 3 faktorial tambah X pangkat 5 per 5 faktorial tambah seterusnya. Sama dengan 3, kita rubah bentuknya menjadi E pangkat X tambah E pangkat min X per 2 tambah E pangkat X dikurang E pangkat min X per 2 sama dengan kita kalikan 3 kali E pangkat X 3E pangkat X tambah 3E pangkat min X tambah E pangkat X dikurang E pangkat min X per 2 sama dengan 3E pangkat X tambah E pangkat X menjadi 4E pangkat X tambah 3E pangkat min X dikurang E pangkat min X menjadi 2E pangkat min X per 2. Terus kita sederhanakan bentuknya kita bagi 2 sama dengan 2X pangkat X tambah E pangkat min X. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.